Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali lagi di dalam ibadah PA kita. Mari sebelum kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mempelajari firman Tuhan, kita naikkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Karena masih ada mukjizat Tuhan untuk setiap kita semua. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam PA, di mana kesekian kalinya gereja kita masih belum bisa PA secara offline. Tetapi puji Tuhan, ada banyak hal yang bisa dikerjakan sehingga PA di gereja kita masih bisa terus berjalan, bisa memberkati kita bersama-sama meskipun tatap mukanya masih di dalam online. Sebelum kita masuk dalam PA, sekali lagi mari kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan memimpin kita, memberikan kita hikmat, agar kita bisa bersama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan dan kita dikuatkan bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berikan kepada kami hari yang baru, di mana kami boleh beraktivitas dari pagi sampai kami tiba di sore hari ini dan kami akan ber-PA. Tuhan tolong kami
supaya bagian yang akan kami pelajari bersama-sama boleh untuk menguatkan kami, menghiburkan kami, dan kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu yang ingin Tuhan dapatkan dari kami. Kami bertumbuh, berakar kuat, berbuah, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami dalam PA yang tidak panjang ini, agar kami disegarkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang untuk kita membuka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita sudah membahas bagian yang pertama dari ayat yang pertama, bagian kedua dari ayat kedua. Kini tiba saatnya kita akan melihat di dalam bagian yang ketiga, yaitu di ayat yang ketiga di dalam khotbah seri di dalam PA kita pada hari ini. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya akan membacakan saudara semua, demikian firman Tuhan berbunyi. Ayat 3, tetapi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, dikatakan oleh firman Tuhan, berhasil. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dikatakan kita yang berbahagia, membaca, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 1, beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bagaimana dikatakan kita akan berbahagia dan diberkati pada waktu kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, di mana kita tidak sama seperti mereka yang hidupnya fasik, bebal di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat yang kedua kita juga dikatakan berbahagia, kita dikatakan juga menjadi kehidupan yang diberkati ketika kita kuat hidup kita berpegang kepada firman Tuhan. Bagian ini tertulis juga sama di dalam Yeremia pasal yang ke-17 di ayat ke-8. Sama bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan selalu menghasilkan buahnya. Nah, di ayat yang ketiga ini kita berbicara tentang berkat firman Tuhan. Bagaimana ketika kita sudah punya komunitas yang sehat di dalam Tuhan, kita punya firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, maka kita akan melihat Tuhan pun tahu bagaimana untuk memberkati kita. Yeremia 17 ayat ke-7 di sana dikatakan dengan begitu jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Satu ayat tepat sebelum bagaimana ia akan ditanam seperti pohon di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya, dikatakan di dalam Yeremia 17, kapan hal itu terjadi? Di ayat ke-7 dikatakan ketika orang itu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 7 itu sama di dalam ayat 1 dan ayat kedua dalam Mazmur 1. Jadi saudaraku, ada benang merah kapan seseorang bisa diberkati Tuhan di ayat ke-8 ketika dia tidak mengandalkan manusia. Dia mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa? Di ayat yang pertama, di dalam Mazmur yang pertama, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang punya komunitas sehat dalam kumpulan orang beriman. Dan yang orang mengandalkan Tuhan di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memberkati dengan limpah. Nah, pertanyaannya adalah berkat yang seperti apa yang Tuhan limpahkan? Berkat seperti apa yang Tuhan siapkan dari Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga ini? Kita akan melihat yang pertama, berkat seperti apa yang Tuhan sediakan. Yang pertama saya membacakan di ayat ketiga bagian A dan bagian B. Demikian firman Tuhan berbunyi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pertama saudaraku, berkat seperti apa yang Tuhan berikan kalau kita sudah lakukan ayat pertama. Kita sudah lakukan ayat kedua. Bahkan Yeremia 17 ayat ke-7 sudah mengandalkan Tuhan. Maka berkat Tuhan yang seperti apa yang Tuhan berikan, sediakan kepada kita. Yaitu menjadi seorang Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan. Saya ulangi saudaraku, berkat yang pertama adalah menjadi seorang Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat sekeliling kita, ada banyak tanaman, ada banyak pohon di mana-mana. Saya tidak membahas tentang jenis pohonnya atau tanamannya, karena kita tidak dalam tema itu, saudaraku. Tapi kita akan melihat bagaimana keberadaan pohon-pohon atau tanaman-tanaman tersebut.
Mungkin di pekarangan kita juga ada. Ada pohon atau tanaman yang ditanam di dalam pot, ditaruh di dalam tong, di dalam plastik yang besar, atau mungkin ditanam di sawah, di kebun, ataupun ditanam yang tempat yang kering. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ayat ketiga ini tertulis dengan jelas ada jenis pohon yang menggambarkan diri kita yang sudah setia taat kepada Tuhan. Dikatakan apa? Ada pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mari kita perhatikan bersama saudaraku. Tanaman yang ditanam di tepi aliran air ini berbicara tentang bahwa tanaman itu mendapatkan pasokan air yang cukup, yang memadai. Bahkan dalam arti yang lain, tanaman yang di tepi aliran air ini berbicara tentang tanaman yang begitu subur. Kenapa? Karena dia mendapatkan pasokan air yang begitu melimpah, yang dibutuhkan oleh tanaman pohon tersebut untuk apa? Mengalami pertumbuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain, tanaman yang ditanam di tepi aliran air menggambarkan adanya sebuah kehidupan yang bertumbuh dengan sehat dengan ke atas, dan sekaligus kalau sudah sehat ke atas maka dia memiliki kehidupan yang berakar kuat ke bawah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingin saya jelaskan sekali lagi bahwa seorang Kristen atau pengikut Tuhan adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan, adalah pribadi yang mau berakar kuat kepada Tuhan. Ada banyak orang sukanya dengar lagu rohani, tidak salah. Ada orang sukanya dengar khotbah, tidak salah. Tapi kalau hanya menjadi sebuah hobi, mendengar lagu rohani, mendengar khotbah dari pendeta siapapun juga, tapi kalau itu tidak mau masuk dalam dirinya dan dia merenungkan pujian dan firman Tuhan itu, dia tidak akan kuat berakar di dalam Tuhan. Hanya dengar, suka dengar, saya suka lagu ini, saya suka khotbah yang seperti ini, tetapi hanya sebatas suka. Tidak ada dampak ke dalam. Maka apa yang terjadi? Hanya tumbuh tapi tidak melakukan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, dan mudah sekali kena angin dan dia menjadi roboh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang yang ada di dalam lingkup anugerah keselamatan, maka pertumbuhan kerohanian menjadi sebuah hal yang wajib. Harus menjadi mendarah daging menjadi satu, tidak hanya mendengar untuk boleh menjadi tumbuh ke atas dengan banyak pengetahuan, tapi juga harus bertumbuh ke dalam, berakar. Dan ini adalah dengan apa? Firman Tuhan yang kita dapat, yang kita dengar, dan kita renungkan bersama-sama. Seperti di ayat yang kedua, beberapa waktu lalu kita sudah melihat. Oleh karenanya saudaraku, pertumbuhan kerohanian yang berakar kepada Tuhan adalah sebenarnya berkat Tuhan yang sangat besar. Ada banyak orang, kenapa ketika berbicara berkat selalu diidentikan dengan berkat materi? Kenapa? Kalau ngomong berkat selalu diidentikan dengan mujizat. Nah, padahal berkat Tuhan tidak hanya sebatas uang, sebatas materi, sebatas mujizat. Firman Tuhan mengatakan di ayat ketiga bagian A dan B, ada berkat Tuhan yang begitu besar yang menyertai orang beriman percaya kepada Tuhan adalah apa? Bagaimana firman Tuhan itu hidup dalam diri kita dan kita berakar kuat kepada Tuhan. Kita diberkati uang, tidak salah. Tapi ada banyak orang karena uang justru hidupnya melenceng meninggalkan Tuhan. Dia berdoa minta berkat, minta usahanya diberkati Tuhan. Ketika setelah usahanya diberkati Tuhan, berapa banyak kasus akhirnya orang itu justru jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita meminta berkat Tuhan, memberikan kita berkat, iman kita bertumbuh dengan kuat, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan kita bertumbuh, berakar, dan berbuah dengan lebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berakar kepada Tuhan itu jauh melebihi sekali lagi berkat materi, berkat harta benda, berkat keuangan, berkat kesuksesan. Kenapa demikian? Karena memiliki kerohanian yang kuat, ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini intinya saudaraku. Kenapa Tuhan memberkati kita untuk berakar kuat di dalam Tuhan? Supaya Tuhan ingin kita rindu dekat pula
kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam Efesus 2:8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, dan itu bukan hasil usahamu, itu hasil pemberian daripada Tuhan. Dikatakan dengan jelas di bagian ini, saudaraku, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Itu dikatakan pemberian, bukan hasil jasa, bukan hasil usaha kita. Saudaraku, perlu untuk kita ketahui, orang yang diselamatkan, mau tidak mau, pasti memiliki ciri, punya kerohanian, spiritualitas yang berakar kuat kepada Tuhan. Kerohaniannya tidak hanya sebatas sudah ke gereja, sudah Kristen, atau sudah dibaptis. Kerohaniannya tidak hanya berbicara soal, oh saya ini punya kehidupan yang tidak bercela, atau saya sudah memiliki kehidupan yang benar. Tidak hanya itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, dikatakan bahwa Yeremia 17 ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kapan seseorang bisa mengandalkan Tuhan dan punya harapan kuat kepada Tuhan? Tidak lain, saudaraku, yaitu ketika dia berakar kuat. Dia pegang begitu kuat kepada Tuhan. Maka dikatakan apa? Dia tidak hanya kuat pada waktu ada angin badai. Tapi dikatakan apa? Semakin dia berakar kuat, dia tidak hanya kuat, tapi akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Saudaraku, kenapa demikian? Saudaraku, untuk berakar dan menjadi dewasa di dalam Tuhan, itu ternyata adalah kebutuhan terbesar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ulangi, saudaraku, kebutuhan terbesar bukan hanya saya dicukupkan kebutuhan. Kebutuhan dapur dicukupkan, tidak. Kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan apapun dalam rumah tangga, tidak itu, saudaraku. Orang percaya kepada Tuhan memiliki kebutuhan terbesar, dan kebutuhan terbesarnya itu adalah bagaimana seseorang menjadi berakar, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu kebutuhan terbesarnya. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita harus mendorong diri kita. Untuk apa? Mau ditanam, mau dibentuk, sehingga kita bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita ingat bersama-sama. Kekristenan bukan hanya berbicara tumbuh menjadi besar, tapi kekristenan itu berbicara soal berbuah, soal menghasilkan. Itu sebabnya, saudaraku, bertumbuh itu memiliki akar atau pemahaman, pengenalan dengan kuat kepada Tuhan. Harus dialami oleh setiap orang Kristen, punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan mau tidak mau, saudaraku, pengalaman itu berdasarkan saya kenal. Kita kenal, Bapak Ibu Saudara kenal siapa Tuhan yang menjaga, memberkati, membela. Ketika hal ini kita sudah dapatkan, maka apa yang terjadi? Setia kepada Tuhan itu tidak usah disuruh, tidak usah dipaksa. Tapi setia kepada Tuhan itu dengan otomatis kita lakukan kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang menjadi tugas pokok kita sebagai orang percaya. Arahkan dulu fokus kehidupan kita kepada Tuhan, maka setelah itu Tuhan tahu bagaimana Dia bekerja untuk memelihara, menolong, membela kehidupan Bapak Ibu Saudara semua dalam setiap persoalan yang dihadapi. Saudaraku, kerohanian yang berakar kuat kepada Tuhan itu akan terjadi bagi setiap orang percaya yang hidupnya tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada berkat Tuhan. Saya ulangi, saudaraku, kapan seseorang akan memiliki kerohanian yang kuat, bertumbuh, berakar, dewasa di dalam Tuhan? Ketika orang tersebut memiliki sebuah kehidupan yang tertuju kepada Tuhan, bukan kepada berkatnya Tuhan. Tertuju kepada Tuhan akan memampukan kita tetap mampu bersyukur di tengah keadaan yang sulit. Memampukan kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan walaupun sepertinya tidak ada harapan. Tertuju kepada Tuhan akan membuat kita punya harapan di tengah-tengah kemustahilan. Ada berapa banyak Bapak Ibu mengalami sesuatu yang mustahil,
tapi terjadi dalam kehidupan. Ada berapa banyak tokoh dalam Alkitab mustahil terjadi, tapi Tuhan jadikan itu dengan mujizat yang tak terlupakan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita bisa bertahan sampai hari ini, bukan karena kita mampu bertahan, juga bukan karena kita bisa dan kita kuat, tapi kita tahu semua oleh karena ada karya Roh Kudus yang memimpin menjaga kerohanian kita sampai hari ini. Itu sebabnya mari kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kita membangunnya dengan apa? Hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka dikatakan kita akan berbuah. Kita punya akar yang kuat kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saudaraku, jangan bangga jika kita hanya kuat menjadi warga gereja. Jangan bangga. Tapi banggalah kalau kita menjadi warga sorga. Ada banyak orang merasa aku sudah ke gereja. Saya tidak pernah absen ke gereja. Saya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan di gereja. Saya katakan menjadi warga gereja tidak sama dengan menjadi warga sorga. Orang yang menjadi setia dalam gereja belum tentu menjadi warga sorga. Tapi kalau orang sudah menjadi warga sorga, mau tidak mau saudaraku, dia akan menunjukkannya dengan kehidupan yang kuat di dalam sebagai bentuk warga gereja lokal di mana dia berada. Suka ke gereja A, B, C, tidak salah saudaraku. Tapi jangan pernah lupa, kita ditanam Tuhan dalam sebuah gereja lokal. Dan ketika ada dalam sebuah gereja lokal, tidak hanya sebuah attending, tidak hanya sebuah kehadiran, tapi bagaimana kita juga berkarya di dalam gereja lokal. Sehingga apa? Kita menjadi berkat buat kita sendiri, kita menjadi berkat bagi sesama kita, dan kita bersama-sama dengan gereja lokal bertumbuh, berakar, berbuah untuk Tuhan. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan bagi mereka yang mau berakar kuat di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 3c, dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudaraku, Tuhan akan menghargai dengan buah-buah yang dapat kita nikmati. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak hanya peras tenaga kita, Tuhan tidak hanya peras pikiran kita untuk Tuhan, Tuhan tidak hanya peras kantong kita untuk kita persembahkan korban buat Tuhan. Tapi Tuhan pun menghargai dengan berkat-berkat. Tuhan tahu kapan kita membutuhkan berkat materi. Tuhan tahu kapan kita membutuhkan berkat kesembuhan. Tuhan tahu tugas kita jangan fokus kepada hal itu. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Ketika kita fokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, berkat materi yang kita butuhkan kecil untuk dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku ini kasih oleh Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak akan pernah rugi. Ikut Tuhan dengan bayar harga tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Malahan saudaraku, ketika kita mau fokus hidup kita untuk Tuhan, berkat yang begitu luar biasa, melebihi uang, melebihi kebutuhan sehari-hari, melebihi semua yang kita butuhkan dalam dunia, yaitu adalah apa? Kita menjadi seorang murid Tuhan yang kuat, berakar, berbuah lebat untuk Tuhan. Dan kapan itu? Ketika kita fokus hidup kita kepada Tuhan. Salomo pernah berkata ketika dia ditawari oleh Tuhan, engkau mau apakah Salomo? Salomo, firman Tuhan mengatakan tidak minta duit. Banyak orang ketika punya banyak duit masih menjadi budak duit. Waktu untuk istirahat tetap cari duit. Waktu untuk bersama keluarga tetap cari duit. Maka apa yang terjadi? Walaupun sudah banyak uangnya, masih tetap saja uang, dan uang. Salomo mengatakan, aku punya segalanya. Tapi ketika Tuhan menawarkan itu, aku tidak minta lagi uang, dan uang. Salomo membutuhkan sesuatu dari dalam. Salomo membutuhkan pertolongan Tuhan yang menguatkan dari dalam. Dan itu dikatakan apa? Ketika Salomo meminta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan bekerja dalam dirinya. Untuk apa? Bagaimana dia memimpin bangsa Israel yang begitu besar pada waktu itu. Jadi yang pertama, berkat seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu berkat yang melebihi uang. Yaitu apa? Tuhan memberikan kepada kita berkat untuk berakar kuat kepada Tuhan. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan menanam kita di tepi aliran air. Di tepi aliran air tidak terjadi dengan sendirinya.
Berkat itu tidak gratisan. Ada harga yang harus kita bayar. Dan yang kita bayar itu adalah ada di dalam pasal 1 ayat pertama dan pasal 1 ayat yang kedua. Yeremia 17 ayat yang ketujuh, yaitu adalah punya kehidupan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka berkat kuat dalam iman percaya kepada Tuhan itu diberikan limpah kepada kita oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kita melihat yang kedua, berkat yang seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, saya akan membacakan di dalam ayat 3 bagian yang D. Mazmur 1 ayat 3 bagian yang D dikatakan demikian. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, berkat seperti apa yang Tuhan berikan, yaitu menjadi seorang Kristen yang mampu bertahan di dalam Tuhan. Yang pertama tadi adalah menjadi seorang Kristen yang berakar kuat ke dalam kepada Tuhan, membangun pondasinya di dalam Tuhan. Ketika ini sudah terjadi, maka apa yang terjadi? Berkat Tuhan yang berikutnya. Ketika semua ini sudah terjadi, dikatakan apa? Maka Tuhan memberikan berkat lagi yang lebih daripada berkat materi. Yaitu apa? Orang Kristen yang mampu bertahan di dalam Tuhan. Kapan bertahan bisa terjadi? Ketika fondasinya kuat. Ketika fondasi kuat, maka apa yang terjadi? Ini hubungan yang tidak bisa diingkari. Dia akan bertumbuh besar dan dia akan menjadi kuat di dalam Tuhan dan bertahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kesulitan terbesar adalah tentang bertahan. Seorang juara 1, kesulitan terbesarnya bukan bagaimana menghadapi lomba yang berikutnya. Tapi kesulitan terbesarnya adalah menjaga dia tetap juara nomor 1. Itu pasti. Siapapun dalam lomba apapun bisa menjadi juara 1. Tapi untuk mempertahankan juara 1, ini kesulitan yang sangat-sangat besar. Saudaraku, beberapa waktu lalu, ini sedang ada lomba MotoGP, balap motor. Tidak disangka ada seorang juara bernama Brad Binder. Tidak diperhitungkan, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi juara 1, saudaraku. Nah, setelah beberapa race kemudian, Brad Binder ini jangankan juara 1, juara 2, juara 3. Dia masuk 5 besar saja tidak pernah terjadi lagi. Artinya apa, saudaraku? Menjadi juara siapapun bisa. Tapi untuk mempertahankan dia sebagai seorang juara, ini berbicara hal yang berbeda. Ini tantangan yang real yang dihadapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, bertahan untuk tetap menjadi kuat dalam pengenalan kita kepada Tuhan dan iman percaya kita kepada Tuhan adalah ancaman yang real, ancaman yang terjadi secara nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang Kristen. Terjadi baik dalam pekerjaan kita ataupun sampai ke dalam kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus waspada. Kenapa, saudaraku? Supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak lemah, tapi kita menjadi seorang Kristen yang semakin bertahan kuat kepada Tuhan. Saudaraku, sebuah kesalahan besar kalau mengatakan kalau sudah ke gereja maka sudah cukup. Kalau sudah ikut doa maka sudah cukup. Kalau sudah ikut Natalan maka sudah cukup. Saya katakan ini kesalahan besar. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Di sana dikatakan sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa? Lawanmu si iblis, dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan karena kita Kristen, bukan karena kita sudah ikut doa, bukan karena sudah ada pelayanan, bukan ada sudah hadir dalam persekutuan, maka kita menjadi kuat. Tidak, dibutuhkan kita bertahan di dalam Tuhan. Dan tidak ada lain, bertahan itu tidak bisa lepas dari yang namanya firman Tuhan. Oleh karenanya kalau ada orang Kristen lemah dalam firman Tuhan, maka yang terjadi? Jangan bilang saya mampu bertahan. Tidak mungkin, saudaraku. Karena bertahan itu artinya mengenal Tuhan. Bertahan artinya tahu tentang firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mampu untuk bertahan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam dunia pertanian atau agrikultur, di situ saya mendapatkan beberapa materi. Kenapa daun itu menjadi layu? Ada beberapa item, tanaman ditanam terus daunnya menjadi layu. Beberapa halnya dikatakan demikian. Daun menjadi layu karena kekurangan cahaya.
kekurangan nutrisi, kekurangan cairan. Ada yang dikatakan terkena hama, terkena jamur. Ada penyiraman yang tidak tepat sehingga garam itu menjadi menumpuk di dalam daunnya. Bahkan dikatakan daun menjadi layu karena terlalu banyak disiram oleh air. Atau bahkan karena cuaca. Saudaraku, tanpa kita sadari ada banyak ancaman sehingga mampu untuk menggoda, menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita ada berkat yang luar biasa ketika kita mau setia taat kepada Tuhan. Yaitu apa? Dikatakan di ayat ketiga bagian D, tidak layu daunnya. Ini berbicara soal apa? Bertahan di dalam Tuhan. Yang lain mungkin hari ini hijau, besok bisa layu. Yang hari ini mungkin lagi berkuncup, ada banyak tunas-tunas bunga. Tapi belum tentu minggu depan dalam musim yang berikutnya mampu berbuah. Saudaraku, Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita setia ikut Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan memampukan kita untuk bertahan, untuk melewati musim demi musim. Dan kita tidak layu daun kita. Saudaraku, di ayat ketiga bagian D dikatakan yang tidak layu daunnya. Ini terjadi bukan karena jenis tanamannya. Tidak. Tadi saya katakan di dalam artikel yang saya baca, tanaman apapun bisa mengalami daun yang layu, daun yang rontok. Tanaman apapun. Jadi kalau ada dituliskan di alam ayat 3 bagian D yang tidak layu daunnya, bukan tergantung karena jenis tanamannya, bukan tergantung karena jenis tanahnya, bukan juga, bukan tergantung dari jenis pupuknya atau siapa petaninya, melainkan saudaraku, tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang terus bertumbuh, berbuah, berakar kuat dan tidak layu daunnya karena ada karya, ada peran Tuhan yang memberikan kita daya tahan untuk terus bertahan dan tidak menjadi layu. Itu sebabnya sekali lagi saudaraku, firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa kita harus terus bertahan. Ya, ada banyak orang lemah dalam mengiring Tuhan. Ada banyak orang tidak mampu angkat tangan mengiring Tuhan. Kondisi-kondisi seperti saat ini dipakai oleh siapapun juga. Iblis memakai dengan cara apapun juga. Untuk apa? Tinggalkan kekristenanmu. Tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Beralihlah. Tinggalkan Tuhan dengan segala cara. Supaya apa? Kita keluar. Kita tidak mendapatkan kasih anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkat bertahan di dalam Tuhan melebihi berkat uang yang kita cari. Itu sebabnya saudaraku, kerja harus, cari uang itu harus. Tapi jangan lupa, kerohanian yang kuat bukan karena berdasarkan uang yang kita cari. Kalau kita mau kerohanian kita kuat di dalam Tuhan, kita harus punya standar. Ada waktu aku kerja, ada waktuku untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan inilah yang membuat kita, manusia rohani kita, menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, coba lihat berapa banyak saudara seiman kita gugur mempertahankan imannya karena kebutuhan sehari-hari. Gugur imannya karena pasangan hidup di seluruh dunia. Karena pasangan hidup, mereka berani tinggalkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak berakar kuat. Mereka tidak bertahan di dalam Tuhan. Sehingga ketika dapat cobaan sedikit, dapat persoalan sedikit, buat apa aku bertahan? Aku tinggalkan semuanya. Ada banyak yang mereka gugur karena tidak kuat jadi orang Kristen. 1001 macam alasan mereka gunakan untuk meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah takut menjadi orang Kristen ketika diperhadapkan dengan cuaca apapun. Ya, panas boleh, dingin boleh, hujan boleh, kemarau boleh. Kita mau katakan Tuhan, cuaca apapun tidak membuat saya jauh daripada Tuhan. Cuaca apapun juga tidak membuat merintangi Tuhan, memberikan berkatnya kepada kita. Asalkan kita mau kuat bertahan di dalam Tuhan. Jangan pernah takut kekurangan untuk Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubahkan kekurangan kita limpah. Melihat pertolongan mujizat Tuhan sampai akhir. Tuhan mampu mengerjakannya. Jangan takut capek
buat Tuhan. Ada banyak orang Kristen capek untuk Tuhan. Duh, mau ke gereja tuh jauh loh. Ke gereja tuh butuh biaya loh. Capek. Aku kerja menghasilkan uang. Uang hanya untuk ke gereja, aku capek. Tidak sebanding. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah capek untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubah capek kita dengan sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, jangan perhitungan dengan Tuhan, dengan tenagamu, dengan hartamu. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan sanggup pulihkan kita dari semua apa yang kita tabur untuk Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kita akan menuainya dengan sorak-sorai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bertahan dalam Tuhan, ada 3 langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mau mengenal siapa itu Yesus. Yang kedua, mau mengasihi Yesus. Yang ketiga, mau melayani Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan ketiga hal ini. Hal yang sangat simpel, sederhana dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar mengenal Tuhan. Orang kalau sudah mengenal Tuhan, tidak akan berhenti hanya dengan membaca. Tidak akan berhenti hanya datang kebaktian. Tapi orang yang sudah mengenal Tuhan, dia akan muncul kasih yang besar kepada Tuhan. Dan kasih yang besar ini diluapkan dalam bentuk apapun kepada Tuhan. Dan orang yang sudah mengenal, orang yang sudah mengasihi Tuhan, maka dirinya tidak akan tahan untuk tidak melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya, tidak akan pernah tahan matanya, tidak akan pernah tahan tangannya, tidak akan pernah tahan kakinya. Untuk apa? Aku bekerja melayani Tuhan bersama-sama. Itu sebabnya saudaraku, orang yang mau bertahan kepada Tuhan, ada 3 ciri sederhana. Sudahkah dia mengenal Tuhan? Sudahkah dia sudah mengasihi Tuhan? Atau sudahkah dia melayani Tuhan? Apapun bentuk pelayanannya. Saudaraku, ada banyak saudara seiman yang sudah mendahului kita pulang ke rumah Tuhan di sorga. Ya, ada banyak nama yang mungkin kita tidak bisa lupakan. Mungkin di antara mereka adalah keluarga kita, teman segereja kita. Ada banyak mereka tokoh-tokoh dalam gereja kita yang sudah pulang duluan. Dan mereka meninggalkan teladan, tenaga mereka. Meninggalkan pikiran mereka. Meninggalkan uang mereka. Untuk apa? Untuk membangun pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmatinya pada hari ini. Tongkat estafet pun juga ada dalam diri kita. Kalau mereka sudah mendahului pulang ke sorga dengan banyak teladan yang sudah ditinggalkan, kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita pulang tanpa karya. Mari kita pulang kelak karya yang sudah kita kerjakan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ikut Tuhan jangan hanya disibukkan dengan berkat apa yang akan saya dapatkan. Jangan saudaraku. Berkat itu pasti Tuhan beri. Tapi yang utama adalah sudahkah saya berakar di dalam Tuhan? Sudahkah saya bertahan di dalam Tuhan? Kalau 2 ini kita kerjakan, berkat itu tidak mungkin lari. Berkat itu datang kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Bertahan di dalam Tuhan. Baik saudara dalam keadaan sendirian. Baik saudara dalam keadaan sakit. Baik dalam segala berkat yang Tuhan beri. Tuhan minta bertahanlah. Bertahanlah. Karena ketika kita bertahan sampai akhir, maka mahkota itu Tuhan sediakan buat kita. Dikatakan dalam artikel yang telah saya baca, daun itu bisa menjadi layu karena kebanyakan air. Lucu ya? Tanaman itu membutuhkan air. Tapi ada tanaman-tanaman kalau disiram dengan banyak air, justru dia akan menjadi layu daunnya. Luar biasa. Di ayat ketiga B, di sana dituliskan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi. Tuhan tidak sengaja menuliskan di tepi. Tuhan juga tidak salah menuliskan di dalam air. Tidak. Di tengah-tengah kali. Tidak. Tuhan menuliskan dengan tepat. Ia akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang dikerjakannya dalam pelihara kita. Pelihara Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu memberikan berkat yang limpah. Tuhan tidak usah diajari. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah keliru dalam mendatangkan berkatnya. Yang menjadi tugas kita adalah, Tuhan, aku mau berakar, bertumbuh, dan aku mau bertahan di dalam Tuhan. Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Firman Tuhan menuliskan, Tuhan sengaja menggambarkan diri kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Justru kenapa di tepi? Di tepi ini bukan berarti dia kepenuhan. Memang mendapatkan banyak pasokan air, tapi justru di tepi ini membuat dia menjadi sehat. Tidak terlalu banyak dengan air. Dan hal yang seperti ini, saudaraku, justru akan membuat ketergantungan si pohon kepada Tuhan sang sumber air hidup. Sama seperti kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak memberikan kita berkat begitu limpah? Kenapa doa Bapa kami mengajarkan kita, doa cukupkanlah makanan kami hari ini dengan secukupnya? Karena dengan secukupnya itu membuat kita dapat mampu merasakan berkat Tuhan, sekaligus mampu untuk bergantung terus kepada sang empunya berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertahan, mari kita bergantung kepada Tuhan. Apapun kondisinya, jangan hanya berkat materi yang terus dikejar. Tapi perhatikan kehidupan spiritualitas kita. Sudahkah aku bertumbuh, berakar, berdewasa di dalam Tuhan? Bertahan dalam segala kondisi. Maka kalau sudah kita lakukan, apa yang terjadi? Tuhan limpahkan banyak berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru kekuatan untuk bertahan yang dari Tuhan itulah yang memimpin kita untuk menuju kepada ayat 3 bagian E yang terakhir. Apa yang bagian E yang terakhir yang begitu luar biasa? Saya bacakan dari ayat dari bagian A. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Bagian E. Mari kita baca bersama-sama. Saya di sini, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari kita baca bersama-sama. Berkat yang luar biasa yang Tuhan beri, yaitu apa? 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya dikatakan berhasil. Berkat yang luar biasa, saudaraku. Tuhan mengatakan kita dibuat berakar, kita dibuat bertahan. Untuk apa? Waduh, bukan berkat yang hanya di dalam dunia ini saja. Dibuat berhasil sampai perjalanan kita ikut sama Tuhan sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan memberkati kita dalam segala hal yang kita perlukan. Jangan ragukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak kerja hari ini bukan berarti Tuhan tidak kerja. Tuhan tahu apa yang dikerjakannya. Dan semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ada 2 hal yang kita bisa pelajari berkat daripada Tuhan yang begitu luar biasa dari ayat yang ketiga. Yaitu berkat Tuhan yang seperti apa? Yaitu berkat Tuhan yang membuat kita kuat. Karena kita punya akar ke dalam. Akar yang sebagai fondasi kita kepada Tuhan. Yang kedua, berkat seperti apa? Yaitu berkat sebelum kita berbuah, Tuhan mampukan kita bertahan. Menjadi pohon yang kuat. Bertahan dalam segala kondisi. Sehingga pada akhirnya tidak hanya layu, tidak layu daunnya. Tapi daun yang segar akan menghasilkan buah untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita sama-sama perhatikan. Tidak hanya tubuh jasmani. Tapi perhatikan juga manusia rohani kita. Agar kita kuat di dalam Tuhan. Agar berkat Tuhan itu melimpah. Sampai akhir kita di dalam Tuhan. Kiranya bagian ini memberkati kita semua. Mari kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Perhatikan keluargamu. Supaya tidak ada yang keluar dari kasih setia Tuhan. Tapi kita bersatu sampai akhir kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Menguatkan kami agar kami tidak lemah. Tapi kami punya pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga pondasi yang kuat akan membuat kami juga bertahan dalam ikut Tuhan. Ada banyak rintangan, kami tidak akan mundur dan tidak menjadi lemah. Tapi kami akan menunjukkan kualitas kami dengan kami menghasilkan buah dan berhasil sampai akhir. Terima kasih Bapa, semua berkat firman Tuhan kami terima. Dan kiranya berkat-Mu menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami sekalian. Mari kita yang percaya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.